Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ternak, bertemu lagi dengan saya di Ternak Kucita. Pada video kali ini kita kembali tinjau lapangan sekaligus mengecek seperti apa ciri-ciri sapi yang baik untuk dijadikan bakalan bagi peternak pemula maupun yang sedang bergerak di bidang penggemukan ataupun pembibitan. Oleh karena itu, ikuti terus video ini, jangan sampai di skip agar teman-teman tidak gagal paham dalam penjelasan video pada kali ini. Oke teman-teman, salam cinta dari ujung kandang. Oke teman-teman, untuk para peternak yang saat ini sedang ingin membuka usaha ataupun memulai sebuah peternakan, baik itu penggemukan ataupun pembibitan, tentunya membutuhkan satu panduan seperti apa bakalan ataupun ternak yang cocok untuk dibeli. Oleh karena itu, setiap peternak yang ingin melakukan pembelian, baik itu di pasar ataupun langsung di peternak tradisional, harus memiliki panduan di dalam memilih ciri-ciri ternak sapi yang cocok di dalam memulai usahanya. Nah, seperti apa bakalan yang cocok itu teman-teman? Maka teman-teman bisa melihat secara fisik, secara kasat mata, yaitu dengan mengamati kondisi ataupun fisiologis pada sapi itu sendiri. Nah, oleh karena itu pada video ini kita akan menjelaskan secara langsung. Di sini sudah ada sapinya teman-teman. Ini adalah contoh sapi yang berada di dekat rumah. Memang sepertinya sapi ini masih muda ya teman-teman. Meskipun masih muda, tapi setidaknya dengan ada contoh yang langsung kita praktekkan di sini, itu akan lebih memudahkan di dalam penjelasannya. Hal pertama yang teman-teman harus perhatikan di dalam memilih sapi, yaitu teman-teman harus memperhatikan ukuran dari ternak itu, di mana ukuran kepala dan ukuran badan itu harus seimbang teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa sapi ini sudah cukup bagus karena memiliki ukuran kepala yang sudah seimbang dengan ukuran badan. Kemudian yang kedua, yaitu teman-teman bisa melihat dari tulang punggung pada sapi ini. Tentunya sapi yang baik untuk dijadikan bakalan itu bisa dilihat dari tulang punggungnya. Teman-teman bisa lihat di sini, tulang punggung sapi itu harus lurus sejajar dari tulang punggung bagian kepala hingga ekor. Tulang punggungnya. Kemudian faktor yang teman-teman bisa perhatikan selanjutnya, yaitu ternak sapi itu memiliki badan yang kokoh. Artinya mulai dari kondisi keempat kaki ternak ini hingga kondisi di batang lehernya itu harus kokoh. Seperti teman-teman bisa lihat di sini, memang sapinya cukup aktif ya teman-teman ini, dan memang kondisinya cukup bagus karena badannya bisa dibilang ini merupakan satu contoh ternak sapi yang sudah memiliki kondisi tubuh yang kokoh. Bisa dilihat dari kaki, pinggul, dan batang lehernya pun demikian. Kemudian selanjutnya yang teman-teman bisa perhatikan adalah kondisi kepala ternak ini. Jadi yang bagus yang bisa dijadikan patokan di dalam memilih, yaitu kondisi kepalanya itu memanjang dan memiliki mata yang bersinar. Teman-teman bisa lihat untuk sapi ini memang sudah memiliki kriteria yang cukup, karena dengan melihat kondisi kepalanya, teman-teman bisa lihat memiliki postur yang panjang dan mata yang bersinar. Meskipun di sini saya lihat matanya agak mengeluarkan sedikit air, sehingga saya mengindikasi ternak ini terserang cacingan. Mungkin nanti bisa diobati untuk peternaknya, nanti akan saya sampaikan kepada peternak untuk bisa diberikan obat cacing. Mungkin selama dibeli belum pernah diberikan obat cacing. Kemudian yang selanjutnya, yaitu yang teman-teman bisa perhatikan adalah kondisi warna bulu pada sapi ini. Sapi yang sehat tentunya memiliki warna tubuh yang
mengkilat ataupun warnanya itu terlihat cerah. Untuk sapi yang ada di depan kita saat ini teman-teman, memang warna bulunya sudah cukup bagus. Warna bulunya mengkilat dan bersih. Sepertinya tidak ada indikasi meskipun cacingan, tapi mungkin tidak terlalu parah karena bulunya masih pendek dan tidak berdiri seperti pada kondisi sapi yang mengalami cacingan yang akut. Kemudian yang tidak kalah penting teman-teman, di dalam pemilihan ternak bakalan itu harus memiliki kondisi pencernaan yang sehat. Nah, kondisi pencernaan yang sehat teman-teman bisa melihat dari sapi melakukan regurgitasi. Apa itu regurgitasi? Adalah proses memomah biak pada ternak ini. Untuk video bagaimana ternak melakukan memomah biak ini, teman-teman bisa klik video saya yang di sini. Nah, tentunya untuk sapi yang memiliki pencernaan yang sehat akan terlihat memompa pada perut sebelah kiri, itu akan terlihat memompa hingga ke kerongkongan. Jadi teman-teman bisa lihat pada sapi ini mungkin belum diberi makan sehingga tidak ada proses regurgitasi. Namun ternak yang sehat itu akan melakukan regurgitasi, yaitu memompa pakan dari retikulum menuju ke mulut melalui kerongkongan. Tentunya akan terlihat prosesnya teman-teman. Faktor yang lain yang bisa teman-teman perhatikan pada saat memilih sapi, yaitu kita bisa mencium aroma mulut dari sapi itu. Aroma yang segar menunjukkan bahwa sapi ini memiliki kondisi pencernaan yang sehat. Kemudian yang menjadi pertimbangan penting juga untuk teman-teman di dalam memilih bakalan ini, yaitu ternaknya harus yang jantan teman-teman. Jadi ternak jantan itu, mengapa kita memilih ternak yang jantan? Karena pertumbuhan dan perkembangan otot ataupun daging pada sapi jantan itu lebih cepat daripada sapi betina. Ini khusus teman-teman yang di dalam pemeliharaannya untuk proses fattening ataupun penggemukan. Nah, teman-teman bisa memilih sapi itu, bisa melihat jantan atau betina itu sangat mudah, tinggal dilihat pada alat kelaminnya saja. Kemudian kondisi yang paling baik ataupun yang paling mudah dilihat, diamati ketika memilih bakalan sapi, yaitu perhatikan pada kondisi perut sapi. Teman-teman yang memilih sapi dengan kondisi rusuk yang begitu terlihat, itu menunjukkan sapi sedang mengalami kekurangan pakan di dalam pemeliharaan sebelumnya. Dengan kondisi perut yang bulat seperti ini teman-teman, maka ini adalah kondisi sapi yang baik karena memiliki BCS yang baik. Oke teman-teman, berbicara masalah BCS atau Body Condition Score pada sapi, yaitu kita melihat sapi secara kasat mata dan tidak menggunakan alat-alat apapun. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya di Indonesia kita biasa berpatokan pada 5 kondisi BCS pada sapi, di mana kondisi yang normal atau yang baik untuk dijadikan bakalan itu pada posisi BCS 3 ataupun 4. Sedangkan pada kondisi BCS 1 sampai 2 dan BCS 5 itu kurang cocok dijadikan bakalan. Mengapa? Karena pada BCS 1 ternak itu sangat kurus, sehingga akibatnya di dalam pemeliharaan baik itu fattening ataupun breeding, teman-teman akan kesulitan di dalam menaikkan bobot badannya. Ataupun untuk proses breeding, otomatis teman-teman akan kesulitan di dalam mendapatkan anak karena kebanyakan dia tidak akan cepat bunting, karena untuk kebutuhan sehari-hari hanya untuk pemenuhan menaikkan bobot badan sapi itu, sehingga di dalam proses menghasilkan anak itu akan lambat. Begitupun untuk memilih sapi yang cocok dijadikan bakalan itu tergantung dari jenisnya teman-teman. Khusus untuk sapi jenis kecil seperti ini, seperti sapi Bali, sapi Madura, dan persilangan dari kedua sapi tersebut itu memang memiliki kondisi tubuh yang kecil dan kenaikan ADG-nya pun itu sangat kecil. Jika diberi pakan yang baik, itu hanya menghasilkan 0,5 sampai 0,6 kg per hari. Sedangkan untuk sapi-sapi yang ada di Pulau Jawa yang kebanyakan teman-teman lihat di video
YouTube yang lain itu seperti sapi Brahman, sapi simental, sapi PO dan lain sebagainya, itu adalah sapi-sapi berjenis besar yang memang keturunannya berasal dari Eropa, dan ADG-nya pun sangat signifikan perbedaannya. Untuk ADG pada sapi-sapi besar ini bisa mencapai 1,2 kilo per hari. Oke teman-teman, demikianlah video Ternak Kucita pada kali ini yang sedikit menjelaskan, mungkin teman-teman bisa dijadikan panduan ataupun petunjuk di dalam memilih sapi bakalan yang teman-teman akan pelihara, baik itu untuk proses fattening ataupun proses breeding. Kemudian untuk teman-teman yang memiliki referensi lain terkait pemilihan bakalan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar agar kita sama-sama berbagi di dalam pengetahuan seputar peternakan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di video ini di Ternak Kucita, silakan klik tombol subscribe-nya teman-teman dan aktifkan lonceng agar tetap mendapatkan informasi terbaru, video terbaru dari Ternak Kucita. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Salam cinta dari ujung kandang.